kami dengan penyidik ini ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda tapi satu kesatuan. Kalau saya menyebutnya konsep suami istri, Prof. Suami istri. Sama dengan Pak Reda juga suami istri. Karena apa? Kalau kita tidur ya tidur bareng, kemudian kalau melek bareng juga gitu. Dengan pemidaan modern ini, kita kepolisian merasa tidak bangga apabila selnya itu banyak tersangka. Nah, itu sudah sejiwa dengan penuntut umum. Pak, KUHP baru memperkuat posisi Polri sebagai penyidik utama. Bagaimana kalau ada penyidik nakal? Selain Propam, pengawasan apa yang benar-benar bisa menghukum penyidik nakal? Oh, ada. Di KUHP itu ada. Halo, kita jumpa lagi di podcast WhatsApp. Waktunya hukum menyapa. Ada Wakil Menteri Hukum, ya, Profesor Edward Hiarie. Ada juga Profesor Dr. Asep Mulyana SHM Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Prof, makasih sudah hadir juga. Kemudian ada Brigjen Pol Iksantio Bagus Pramono SHMH. Makasih Pak Bagus sudah hadir. Kita akan bahas mengenai KUHP, KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, ya. Ada 3 produk hukum baru nih, Prof, yang sejak awal Januari itu udah trending sampai sekarang lah, Prof. Kenapa sih kita harus ada KUHP, ada KUHP baru, bahkan ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana baru? Ada apa? Kenapa? Apa yang paling urgent? Kalau KUHP jelas ya, karena sudah lama, kita sudah merdeka 80 tahun, belum punya KUHP yang baru. Dari penyusunan itu sejak tahun 63 sampai 2022, jadi 59 tahun, kemudian disahkan 2 Januari 2023, diberlakukan 2 Januari 2026. Jadi itu memang keniscayaan yang harus kita punya KUHP yang baru. Ternyata ini berimplikasi kalau sudah punya hukum material, maka kita juga harus punya hukum formil. KUHP kita sudah lebih dari 45 tahun ya, tahun 1981 sampai 2026, sehingga memang ketentuan dalam KUHP baru itu belum diantisipasi oleh KUHP yang 1981. Jadi banyak sekali perkembangan hukum pidana yang dituangkan dalam KUHP, dan mau tidak mau, suka tidak suka, KUHP itu juga harus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Ternyata di dalam KUHP itu sendiri ada pasal 613 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun harus dibuat undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan pidana baik di dalam peraturan daerah maupun di luar KUHP. Sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Sekali menyelam, minum air, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ternyata dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu tidak hanya memberi guidance kepada peraturan daerah maupun ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi juga sekaligus memperbaiki beberapa pasal dalam KUHP. Apa yang berbeda yang ditawarkan sama KUHP, KUHP baru sama Undang-Undang Penyesuaian Pidana? Karena paradigma hukum pidana sudah berubah, ya, dari keadilan yang hanya mengutamakan pembalasan, dia kemudian bertransformasi menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dan ini yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat, bahwa aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut terhadap korban. Nah, saya coba uji kepada aparat penegak hukum kita, Prof. Apakah memang KUHP, KUHP sama Undang-Undang Penyesuaian baru ini, saya mulai dari Pak Bagus dulu nih. Apa yang menjadi kendala dalam tanda petik ketika masih diterapkan KUHP dan produk hukum lama gitu ya? Ada hal yang baru? Menurut kami dari penyidik, dari kepolisian, dengan adanya undang-undang ataupun KUHP dan KUHP yang baru, semakin lebih baik dan semakin lebih mudah. Dalam hal? Dalam hal koordinasinya dengan penuntut umum atau dengan kejaksaan. Di dalam KUHP yang lama itu tidak diatur tentang koordinasi antara penuntut umum dan penyidik. Di dalam KUHP yang baru ini bisa meminimalisir perbedaan pemahaman antara penuntut umum dan penyidik. Di situ sudah ada pasal yang mengatur. Itu yang bisa memberikan jawaban kepada masyarakat bahwasanya bolak-balik berkas atau waktu yang lama itu sudah bisa diakomodir di dalam KUHP yang baru. Kemudian ada pasal tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, restoratif justice. Dengan pemidaan modern ini kita
kepolisian merasa tidak bangga apabila selnya itu banyak tersangka. Nah, itu sudah sejiwa dengan penuntut umum, dengan Mahkamah Agung ya, dengan hakim, bahwasanya nantinya RJ ini ada sebagai rohnya. Bagaimana kehendak masyarakat itu dalam penegakan hukum inginnya cepat, murah, dan bisa sederhana. Oleh karena itu ini sudah diakomodir dengan tuntutan pemidanaan modern bahwasanya RJ, koordinasi dengan penuntut umum, semakin banyak nanti kita melakukan koordinasi itu hanya dibatasi dengan semuanya dengan limitasi waktu dengan KUHP yang baru ini. Tidak ada lagi yang kata-kata sesegera mungkin ini yang tidak bisa diukur. Nah, di KUHP yang baru ini limitasi waktunya jelas. Bagaimana 1 kali 24 jam, bagaimana nanti penyidik menyerahkan kepada penuntut umum 3 kali 24 jam, bagaimana nanti penuntut umum memberikan jawaban, kemudian pengawasan kita dengan P19-nya berapa kali, itu semua ada. Saya rasa itu sudah jelas di situ. Dibuat secara detail. Nah, konkretnya mungkin sudah apakah hanya terjadi koordinasi di atas kertas dalam hal pasal-pasal, Prof. Asep, atau memang ini akan sangat bisa diterapkan karena memang ya seharusnya praktiknya seperti itu gitu, bisa bersama-sama antara polisi, penyidik dalam hal ini dengan jaksa yang selama ini itu tahapan yang berbeda kan, Prof. Asep ya? Betul. Jadi memang tadi saya sependapat dengan Pak Bagus ya. Satu hal yang membedakan antara KUHP lama Undang-Undang 881 dengan KUHP baru ya 20/2005 ini adalah bagaimana pola hubungan koordinasi kami dengan penyidik. Jadi kalau istilah Prof. Edi itu kami dengan penyidik ini ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda tapi satu kesatuan. Kalau saya menyebutnya konsep suami istri, Prof. Kenapa? Kalau kita tidur ya tidur bareng, kemudian kalau melek bareng juga gitu. Artinya menunjukkan bahwa ketika ada satu perkara, kami sejak awal ikut memastikan bagaimana pengambilan alat bukti misalnya, apa sesuai prosedur apa tidak. Gitu. Bagaimana kemudian nanti membangun perkara itu, pasal-pasal kemudian didakwakan. Dan mekanisme ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kami, karena perkara-perkara pilkada misalnya tentang pilpres yang kami digabung di Sedra Gaugutu itu efektif Mbak Fritz ya. Kenapa? Sejak awal kita bareng-bareng nih merumuskan dakwaan pasalnya seperti apa. Anatomi perkara seperti apa, nanti siapa yang terlibat di satu kesatuan. Sehingga ketika kami menerima berkas dari penyidik, ya, karena kami sudah biasa di awal, sudah pasti mafhum langsung P21 gitu loh. Nah selama ini yang di dalam KUHP lama kelemahannya, seolah ada jeda gitu. Ada jeda dalam artian yang tersekat-sekat. Misalnya begini, ketika teman-teman penyidik menyampaikan SPDP kepada kami, dan kami menerbitkan P16, jaksa peneliti, itu ada jeda waktu. Kami nunggu dulu nih. Nunggu sampai berkas jadi gitu loh. Akibatnya baca dulu gitu kan, baca gitu lah. Ya pasti butuh waktu kan. Belum tentu yang kami baca juga sama dengan Pak Bagus tadi gitu. Nah sekarang enggak Mbak. Jadi begitu SPDP pada kami kemudian menerbitkan P16, nanti jaksa langsung ketemu nih. Nggak usah nunggu berkas jadi. Bahkan Pak Bagus misalnya ketika ada melakukan peninjauan ke lapangan misalnya, cek dalam artian di tempat kejadian perkara, kami ikut. Jadi kami bisa membayangkan nih kalau dakwaan itu bentuknya seperti apa nih kurang lebih ini gitu. Sudah bisa menggambarkan nanti di persidangan nih dalam artian pasal-pasal yang tepat itu kurang apa nih gitu. Ini yang kami lakukan. Dan ini alhamdulillah Mbak Pritz ya, saya sampaikan di forum yang terbuka ini, kami sudah memulai itu. Perkara yang Sumatera Utara ya, Sumatera Tengah yang instruksi presiden kaitan dengan banjir dan kemudian kami bahkan kemarin bencana Sumatera maksudnya. Ya bencana Sumatera. Sudah menerima 5 SPDP. Dan mereka sudah ketemu, Pak. Jadi bahkan sebelum SPDP dikirim pada kami, teman-teman sudah diskusi di Badaskrim. Bahkan teman-teman tuh sudah kemudian tahu, Pak nanti nih korporasi yang terlibat ini Pak. Gitu. Nanti kemudian di samping itu alat buktinya tambahkan ini itu. Sudah ketemu Mbak gitu. Jadi sederhananya lebih efektif dan efisien. Pasti. Termasuk juga dari perspektif kami nih para pencari keadilan. Jadi nggak akan tuh lama-lama Prof, lama banget sih proses lidiknya nggak naik-naik ke sidik gitu ya. Atau dari sidik lama banget sih jaksa bilang lengkap berkasnya itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Dan satu hal yang bisa pastikan dalam konteks KUHP yang baru ini tidak akan terjadi perkara yang bolak-balik bertahun-tahun. Karena ada akhirnya. Misalnya begini. Ketika misalnya dalam artian walaupun kami sudah bersama-sama dengan Pak Bagus bareng-bareng, tiba-tiba di tengah jalan kami berbeda pendapat misalnya.
Pak Bagus menyatakan ada unsur pidana, kami tidak. Ya. Maka itu kemudian kami koordinasikan. Koordinasi nggak selesai, ada suatu forum sebut dengan forum gelar perkara bersama. Antara Polri dan jaksa. Bukan hanya polisi saja, dan antara kemudian atasannya Pak Bagus, atasan penyidik, atasan pengawas daripada penyidik, kami juga sama, atasan daripada jaksa, atasan pengawas kami Jamwas ada hadir, bahkan penasihat hukum bisa hadir, korban bisa hadir, Penasihat hukum bisa hadir di situ, advokat, pelaku juga bisa hadir, bahkan ahli. Nah seandainya bagaimana kalau kemudian dispute lagi, walaupun sudah gelar perkara segala macam, seterusnya ternyata kami dengan Pak Bagus beda pendapat lagi, perkara sekarang pada kami. Jadi nggak ada lagi Mbak, yang dulu kejadian perkara bolak-balik bisa berulang tahun dan seterusnya, nggak ada. Ulang tahun. Ulang tahun gitu. Kayak orang kan, ini perkara kok ulang tahun gitu. Tahun lalu nggak jalan, tahun ini ada lagi, nggak akan ada terjadi. Karena pasti ada akhirnya. Maka kami menyampaikan dalam konsep ini, penyidikan memulai, kami yang mengakhiri. Jadi jelas Konsep lagu ya. Jadi jelas ya. Jelas. Dan tadi betul. Sekarang ada batasan. Ketika teman kami memberikan petunjuk pada teman, ada batasan waktu. Sekian hari, maka kemudian serahkan pada kami. Oke. Saya move ke poin berikutnya. Oke, siap. Ini saya ingat betul karena saya juga ikut di proses sosialisasi KUHP ya. Prof Edi, ini pertanyaan yang tidak hanya muncul 1-2 kali, tapi entahlah saya udah nggak bisa ngitung lagi tuh soal diksi atau diksi penyidik utama. Ya, mungkin Prof bisa menjelaskan. Prof kan di banyak kesempatan dulu sebelum 2026 aja udah menjelaskan di banyak tempat dan itu menjadi pertanyaan. Kenapa sih harus Polri misalnya digunakan istilah penyidik utama? Apakah itu menjadi semacam hubungan subordinatif? Tapi kan di banyak kesempatan Prof juga bilang ada limitasinya. Nah, bentuknya seperti apa sih Prof? Jadi begini, bahasa penyidik utama itu bukan bahasanya saya, bahasanya putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu Undang-Undang P2SK diajukan di Mahkamah Konstitusi, waktu itu Prof Asep jadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Saya ingat persis beliau ke ruangan saya mengatakan, Prof, coba baca pasal seperti ini. Ini kacau ini. Karena pasal dalam Undang-Undang P2SK itu mengatakan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat disidik oleh OJK. Berarti di luar OJK nggak boleh dong. Terus bagaimana dengan perkara yang kemudian berjubel yang sudah ditangani oleh Polri? Bahkan mengapa perkara itu diuji? Karena ada kejadian di lapangan, begitu undang-undang itu berlaku, serta-merta kan kalau ada tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyidiknya harus OJK. Maka ada yang kemudian dikembalikan oleh jaksa. Karena betul bunyi undang-undangnya mengatakan OJK, maka diuji. Di dalam putusan MK itu, pertimbangan yang bersifat ratio residendi mengatakan bahwa Polri adalah penyidik utama. Sebetulnya konsekuensi penyidik utama itu adalah sebagai koordinator pengawasan penyidikan bagi satu penyidik pegawai negeri sipil, dua adalah penyidik tertentu. Hati-hati ketika membaca pasal 6 KUHP. Jadi Polri sebagai koordinator penyidik utama dan penyidik tertentu ini dikecualikan terhadap penyidik pada kejaksaan, pada KPK dan pada TNI AL. Maksudnya apa? Mereka ini bukan penyidik tertentu. Jaksa tidak pernah menyebutkan dia sebagai penyidik tertentu dalam Undang-Undang Kejaksaan. KPK juga tidak pernah menyebut dia adalah penyidik tertentu dalam Undang-Undang Kejaksaan. Kalau TNI AL sejak KUHP 81 memang dia adalah penyidik. Karena apa? Karena ada pesan dari UNCLOS yang kita ratifikasi bahwa memang untuk kejahatan di sektor maritim itu Angkatan Laut bisa ikut menyidik. Itu yang kemudian kita masukkan ke dalam KUHP. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa Polri sebagai penyidik utama bukan berarti penyidik tunggal. Kan ada penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Nah, dia melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan. Tetapi ini sekali lagi kalau Christian baca pasal 2, asas diferensiasi fungsional yang menitik beratkan pada penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, kemudian hakim untuk mengadili, advokat memberikan bantuan hukum dan menuduhkan perkara secara profesional dan proporsional, serta pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap terpidana atau narapidana. Ini membawa konsekuensi, 1, Polri itu adalah penyidik utama, 2, jaksa itu adalah penuntut umum tunggal. Itu sengaja kita kunci di pasal 64. Jadi seandainya di kemudian hari ini ada perkembangan bahwa seperti kasus korupsi kan KPK melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan.
Iya kan? Misalnya di kemudian hari ada satu kejahatan mau dibuat terobosan. Udahlah ini penyidik dan penuntut pada satu lembaga. Boleh, tetapi penuntut umumnya tetap dari jaksa. Sengaja dikunci, karena itu single prosecution system. Oh, jadi tidak salah ketika memahami itu atau ya, memaknai itu bahwa ini Polri, penyidik Polri berada di atas penyidik-penyidik lembaga lain yang punya penyidik gitu ya? Tidak. Fungsi koordinasi. Melaksanakan itu bukan hal yang baru, Fristian. Itu ada dalam pasal 5, pasal 6 KUHP yang lama ada. Cuma kan undang-undang yang lahir belakangan tidak taat asas. Nah, ini kita kembalikan. Ditertibkan. Kita kembalikan kepada semula. Jadi sama. Makanya mengapa jaksa, KPK, TNI AL itu bukan penyidik tertentu? Karena satu, undang-undang tidak pernah menyebutkan demikian. Yang kedua, kita kunci. Kalau di kemudian hari ada undang-undang mengatakan ada penyidik tertentu, tetap di bawah koordinasi Polri. Sama PPNS, koordinasi Polri, penyidik tertentu, koordinasi Polri. Semua itu dikecualikan kepada jaksa, TNI AL, dan KPK. Ini bukan hanya pertanyaan saya, tapi juga ada pertanyaan dari netizen ya, yang nanya soal ini. Karena kan diksi penyidik utama itu kemudian bisa dimaknai atau disalahpahami, Prof. Coba kita lihat ya, ada pertanyaan dari netizen, kita sudah tanya. Ini sengaja kita tutup namanya ya, supaya nanti malah di follow ya, nanti dicari akunnya ya. Ini pertanyaan gini, penyidik utama itu artinya polisi jadi bosnya semua penyidik yang lain ya, atau gimana? Nah, mohon jelaskan. Ya, itu saya kira ya orang beranggapan demikian ya, tapi sebenarnya tidak. Artinya begini, apakah boleh ada penyidik negara sipil? Boleh. Tetapi kewenangan PPNS itu jangan menegasikan kewenangan Polri untuk menyidik. Menegasikan ya? Konkretnya, Prof? Ya, jadi saya kira dalam Undang-Undang Polri mengatakan dia melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada undang-undang sektoral yang mengatur penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil ini adalah supporting investigator. Karena dia substansinya kan. Oke, itu dari tataran konsepnya. Saya tanya ke Pak Bagus, kira-kira dalam tataran pelaksanaannya, konsep bahwa polisi itu menjadi penyidik utama memang sudah sesuai kebutuhan yang terjadi. Dalam hal misalnya memang penyidik Polri harus ikut dalam proses penyelidikan oleh PPNS misalnya, memang seperti itu Pak Bagus? Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen itu memang betul. Itu konseptualnya seperti itu. Konseptual kan itu kalau pelajaran sekolah itu regulasinya memang itu tidak boleh keluar dari seperti itu. Jadi kalau sekarang Mbak Kris itu menanyakan ke kami bagaimana teknis di lapangannya, kalau teknis di lapangannya di dalam pra-peradilan upaya paksa, Polri itu pasti tergugat kedua setelah PPNS melakukan upaya paksa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam prakteknya bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, pada saat melakukan upaya paksa, kekuatan yang ada dimiliki oleh PPNS itu tidak dipunyai. Sehingga selama ini upaya paksa yang dilakukan selalu menghubungi korwasnya yaitu Bareskrim. Sehingga pada saat itu kita akan membantu kekuatan dengan melakukan penangkapan, penahanan dan lain-lain. Kita tidak mau bahwa yang disodorkan oleh PPNS itu tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, kita sebagai pengawas harus memeriksa bagaimana dua alat buktinya, bagaimana administrasinya. Dalam melakukan penangkapan itu sudah dilakukan apa saja oleh PPNS. Itu yang pertama ya Mbak. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya nantinya PPNS ini pada saat dia membuat suatu BAP itu harus dilengkapi dengan fakta-fakta hukum yang ada. Bagaimana pengawasnya ini kalau tidak teliti, kita di dalam pra-peradilan tergugat dua. Oh gitu. Tergugat dua, selalu itu. Walaupun BAP-nya dibuat sama ini, PPNS. Oleh PPNS, gitu. Bagaimana pengawasannya? Nah, yang ketiga ini yang lebih diutamakan. Bagaimana PPNS tadi bahwa supporting sistemnya tadi di kementerian dan lembaga dia sebagai pembuat undang-undang, kebijakan, kemudian sebagai pelaksana. Terus siapa yang mengawasi? Oh, dia regulator, dia eksekutor, harus ada balancing dong. Ada check and balance, check and balance-nya ya di Polri, itu Mbak. Jadi fungsi kami di situ. Mengapa penyidik utama itu bukan kehendak Polri?
Itu undang-undang, nggak ada putusan MK, ya dia final dan mengikat. Oleh karena itu nanti dirubah di Undang-Undang Polri bahwa di KUHP sudah dirubah, di putusan MK sudah ada, nanti di Undang-Undang Polri akan kita masukkan. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau tadi bahasanya adalah menjadi bos itu tuh kurang tepat dimaknai demikian karena fungsinya tadi apa Prof? Koordinasi. Koordinasi. Ya? Koordinasi ya fungsinya. Nah tadi kan Prof meng-highlight mengenai bahwa penyidikan itu diberikan porsi utama kepada Polri, polisi, kemudian penuntutan itu tunggal kepada jaksa. Single prosecution system dimanapun di dunia ini ya memang cuma jaksa. Itu sudah ideal seperti apa yang selama ini terjadi Prof Asep sehingga memang harus begitu pembagiannya. Ya. Jadi sependek pengetahuan saya ya dari berbagai negara nih yang tadi Prof sampaikan tuh hampir tidak satu negara pun yang punya 2 kebijakan penuntutan. Pasti 1. Oh gitu ya. Ya, di berbagai negara. Dan ini sudah amanat dari konstitusi ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan ada disebut dengan equality before the law. Salah satunya kesatuan kebijakan penuntutan. Karena apa Mbak Fris? Ya, kalau kemudian bayangkan kalau sekarang ada 2 lembaga kebijakan yang berbeda, ya, memberikan tuntutan, case-nya sama, misalnya modus operandi sama, kerugian sama, tapi satu kemudian dalam artian sekian waktu, satu kemudian sekian waktu. Di mana kemudian persamaan di hukum itu? Kasus yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, diadili ataupun dituntut oleh 2 lembaga berbeda, penjadiannya. Di mana kemudian persamaan dan hukumnya. Itu yang utama. Yang kedua, tentu kita menyampaikan ya, bahwa di samping amanat konstitusi, bahwa ketika dalam konteks penanganan perkara, tadi seperti Pak Bagus sampaikan, ada kemudian sana-sana yang mekanisme check and balance yang terukur, yang kemudian satu garis itu, satu lining. Nanti kan tadi seperti saya katakan Pak Bagus sampaikan, beliau sebagai koordinator penyidikan. Ya. Tentu kita akan tahu ketika ada apa-apa, misalnya nih, karena penyidik PPNS itu nggak punya kewenangan upaya paksa, saya tentu bukan minta bantuan. Pak, ini ada hal-hal yang bisa. Demikian juga hal yang penuntutan. Misalnya Prof, konkretnya misalnya kasusnya kasus yang lidik misalnya oleh PPNS, misalnya tindak pidana lingkungan misalnya Prof ya. Kita contohin itu misalnya. Berarti dilakukan oleh PPNS. Butuh koordinasi dengan polisi. Coba kalau kita konstruksikan demikian Prof, saya salah satu. Yang kasus konkret aja ya. Gresik tuh ya. Perkara Gresik itu yang jadi PPNS Kehutanan, Mbak. Tapi kami bertiga bareng dalam konteks pelaksanaan lapangan. Kenapa? Karena tadi kami butuh dalam artian bantuan pengamanan, pengawalan kaitan untuk misalnya alat bukti, barang bukti yang cuma yang besar. Jadi kata-kata tadi seperti bosman kayaknya kurang-kurang pas lah kan saya. Iya. Tapi kalau koordinator, kemudian sebagai supporting unit, dan sebagai dalam artian yang bukan subordinasi ya, sama-sama setara. Karena saya melihat ya, mohon maaf nih, KUHP baru ini menempatkan kami setara, Pak. Jadi tidak ada kemudian kami lebih tinggi daripada yang lain. Makanya tadi kenapa menggunakan terminologi koordinasi tidak dalam konteks kemudian subordinasi itu kan menunjukkan kami sama. Dari sejak awal bareng-bareng. Sehingga tadi tercipta peradilan yang cepat, sederhana, biaringan itu. Iya, silakan Pak ini Wamen. Tadi salah satu statement dari Pak Asep ini yang bagus sekali ya. Mengapa tidak ada 2 lembaga penuntutan? Equality before the law. Tidak boleh ada perbedaan standar dalam penanganan perkara. Itu sebabnya sehingga mengapa Polri harus menjadi koordinator PPNS. Jangan sampai PPNS yang satu di bawah koordinasi Polri, yang satu tidak. Itu kan berarti ada diskriminasi. Nah, itu tujuannya di situ sebetulnya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof Asep bahwa makna hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum itu termasuk juga di dalam PPNS. Misalnya tadi tindak pidana kehutanan. Jadi kalau melakukan koordinasi, penyidik Polri ini menggandeng PPNS, sama-sama berkoordinasi dengan jaksa. Itu maknanya seperti itu. Tapi kewenangan mereka untuk menyidik sama sekali tidak ada yang berkurang. Oh, berarti apakah bisa dikatakan Prof ada beberapa masing-masing lembaga, 3 lembaga ini setidaknya PPNS, jaksa, kemudian polisi itu kan punya kewenangan masing-masing. Ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, misalnya kayak pengamanan atau upaya paksa tuh kan nggak mungkin. Persis. Iya kan, nggak mungkin dong tiba-tiba berseragam PPNS bisa melakukan pengamanan misalnya ya terhadap proses misalnya penggeledahan Prof. Itu dilakukan oleh polisi gitu. Jadi saling mengisi sebenarnya. Betul.
Jadi sebetulnya ini bukan sebagai bos, justru sebagai untuk mempermudah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selain pertanyaan soal itu masih juga soal polisi, tapi tadi poin yang sangat penting buat Prof gambarkan tadi soal bahwa masing-masing lembaga itu diberi kekhususan ya, tugas khusus masing-masing, penuntutan di jaksa, penyidikan di polisi. Masih soal polisi, Prof, kita lihat coba ada pertanyaannya. Berikutnya nih, Pak, KUHP baru memperkuat posisi Polri sebagai penyidik utama. Bagaimana kalau ada penyidik nakal? Selain Propam, pengawasan apa yang benar-benar bisa menghukum penyidik nakal? Oh, ada. Di KUHP itu ada. Jadi waktu pada saat kita eksplisit ada pasal tertentu. Di dalam KUHP itu, ini yang menariknya yang selalu saya ceritakan ke publik nih ya. Jadi waktu itu yang mengusulkan supaya ada tindakan atau ada sanksi terhadap penyidik yang melakukan tindakan sewenang-wenang, inhuman act, kemudian merendahkan martabat, itu kemudian akan dikenakan sanksi etik dan sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang. Yang ngusul pasal itu tuh anggota DPR yang latar belakangnya polisi loh, Pak Safarudin, Kapolda Kalimantan Timur. Begitu diusulkan sama Pak Safarudin, ada juga anggota DPR temannya Pak Asep, namanya Pak Sinaga, Komisi 3. Beliau nggak mau kalah, mantan jaksa. Itu jangan hanya penyidik, penuntut umum juga. Jadi pasal itu masuk. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir. Saya selalu mengatakan, saya kalau ditanya, saya sekarang ini kalau misalnya saya nggak punya kerjaan disuruh jadi polisi, saya nggak mau. Itu terlalu banyak diawasi. Satu tadi diawasi oleh aturan ya. Kemudian yang kedua oleh advokat. Kan dia bisa mendampingi setiap tahap pemeriksaan. Dia kalau berhak mengajukan keberatan, kemudian keberatan dicatatkan dalam berita acara. Jadi saya bilang ke penyidik, kalau you periksa saksi, periksa tersangka, terus advokatnya keberatan, nggak usah berdebat. Bilang saja, advokat, you catat saja keberatan, akan saya lampirkan dalam berita acara, akan selesai. Karena itu akan menjadi pertimbangan nanti oleh hakim di pengadilan. Jadi tidak, itu sudah diawasi oleh advokat. Harus ada CCTV. Ini waktu diperiksa di sudut rokok nggak ditempelnya nggak kan kira-kira begitu kan? Ada CCTV itu tidak hanya visual tapi juga audio kan? Ada bahasanya intimidasi enggak. Dan yang ketiga tadi yang juga diawasi bahasanya betul yang dikatakan oleh Pak Asep. Ini semua aparat penegak hukum setara. Makanya koordinasinya adalah koordinasi horizontal, bukan koordinasi vertikal. Tetapi sebetulnya di dalam fungsi koordinasi itu sekaligus adalah saling mengawasi. Balancing ya, check and balances ya. Balancing, nah, itu salah satu fungsi, salah satu kesejahteraan di antara aparat penegak hukum. Itu terlihat sekali. Kalau dulu KUHP yang lama, polisi menghentikan penyidikan, jaksa bisa pra-peradilan. Jaksa menghentikan penuntutan, polisi bisa pra-peradilan. Di dalam KUHP baru sudah nggak ada lagi. Karena sejak awal sudah terlibat. Bareng-bareng. SPDP dikirimkan, maka maksimal 3 hari sudah harus berkoordinasi. Mengenai arah penyidikan seperti apa. Jadi bareng-bareng ini terus. Jadi prosesnya jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Kan? Dan satu ada kepastian hukum, tidak ada ego sektoral, tidak ada saling sandra. Selesai. Soal pasal mengenai atau klausul mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, termasuk juga perzinahan. Ini kan banyak yang menduga, ini berarti makin banyak dong perkaranya nih yang numpuk di polisi maupun ya dalam proses lidik maupun penyidikan. Ini bakal banyak banget dong kerjaannya itu kan delik aduan absolut yang mengadu hanya presiden atau wakil presiden. Kalau perzinahan juga absolut yang mengadu suami atau istri. Delik aduan. Itu aja saja. Kan batas filternya situ. Bahwa begini, mungkin kita harus jelaskan Prof kepada mungkin yang belum tahu apa bedanya sih aduan sama laporan. Ya kalau laporan itu siapa saja boleh kan. Tapi kalau aduan kan orang yang mempunyai kepentingan secara langsung. Nah kita tanya nih sama polisi yang nanti akan menerima aduan dan laporan. Siap kan Pak seluruh aparat kepolisian kita di seluruh Indonesia? Karena jadi pertanyaan Prof Asep. Ini KUHP oke lama. KUHP itu kan cepat sekali dari proses disahkan kemudian masa pemberlakuannya. Apakah siap para penegak hukum kita termasuk jaksa dan juga polisi untuk bisa memahami dengan sangat baik KUHP baru ini? Termasuk ini poin soal ini nih. Udah tahu belum semua polisi bahwa itu adalah aduan bukan laporan? Bahwasanya delik aduan itu ya harus orang yang langsung merasakan. Tidak bisa dari orang yang bukan yang merasakan akibat tidak pidana itu. Nah, kemudian kalau banyak perkara yang menumpuk
saya rasa di KUHP ini kan sudah ada bahwa penyelidikan itu masih ada. Nah, bagaimana polisi sebelum melakukan tindak pidana penyidikan naik, itu ada penyelidikannya dulu. Sehingga tidak ada lagi nanti yang menumpuk-numpuk itu tidak ada. Nanti di dalam penyelidikan itu, apakah ini sudah ada unsur tindak pidananya? Kalau memang tidak ada, ya kita hentikan di dalam Karena ada penyelidikan limitasi itu. waktu dalam setiap tahapan tadi Pak Bagus jelaskan ya. Betul. Kemudian kalau langkah-langkah kami dan KUHP maupun KUHAP, kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 38 Polda, 534 Polres dan 4.200 Polsek. Itu baik secara online, kemudian kita sosialisasi terbuka, kita mengundang akademisi yang pembuatnya bagaimana, kemudian kita sudah mengumpulkan baik itu secara FGD, kemudian ada kick off, seminar, jadi bagaimana cara prakteknya KUHP yang baru ini sudah kita lakukan. Dan bukan hanya untuk penyidik, 470.000 anggota Polri harus paham KUHP dan KUHP itu. Demikian, Mbak. Nah, tadi kan poin mengenai apa tuh namanya penghinaan terhadap Presiden Wapres, berarti nggak boleh lagi dong ya namanya penyidik, relawan misalnya ya, yang melapor ya Prof ya. Ya, simpatisan. Simpatisan atau pencinta atau apapun lah istilahnya nggak bisa ya. Harus presiden dan wakil presiden langsung. Atau wakil presiden. Atau wakil presiden langsung. Orangnya langsung. Yes. Oke, saya ke Pak Asep. Ini pertanyaannya normatif banget karena tapi memang menjadi pertanyaan menjadi pertanyaan publik gitu ya. Termasuk tadi konteksnya tadi pemberlakuan KUHP itu kan cepat sekali, Prof. Apakah jaksa kita secara kapasitas sudah bisa dipercaya dalam waktu yang sangat singkat, harus sangat paham mengenai aturan baru ini? Ya, jujur Mbak ya, kalau KUHP kami punya batas waktu yang cukup panjang ya. 2003, 3 tahun, kami sudah ada IHT, Bintek, segala macam. KUHP ini kan 18 November, Prof ya? Betul, disahkan 18 November. 2 Januari berlaku itu. Kalau dari segi waktu relatif pendek. Tapi kami punya semangat, punya tekad yang kuat untuk itu. Jadi bahkan sebelum KUHP berlaku ya secara efektif di 2 Januari, kami dengan Kapolri, dengan teman-teman kepolisian sudah melakukan pertemuan. Jaksa Agung buat MOU dengan Kapolri, kemudian saya Jampidum dengan Kabareskrim bikin PKS yang sama. Bagaimana menyamakan satu kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan menyikapi KUHP baru itu. Satu ya. Yang kedua, di internal kami memang kalau nunggu pedoman yang rinci itu agak butuh waktu lama. Kami harus koordinasi ke Kementerian Hukum dulu dan sebagainya. Maka kami juga di internal sudah menerbitkan beberapa peraturan yang sifatnya institusional. Misalnya pedoman 1 2026 ya, yang memberikan guidance pada teman jaksa bagian koordinasi ini. Bahkan koordinasi itu bisa dilakukan sebelum ada SPDP, Pak. Itu lakukan dan kami sudah lakukan. Terus juga kami, saya selaku Jampidum juga menerbitkan sebut dengan surat-surat edaran yang sifatnya tematik. Ya. Kaitan misalnya bagaimana ketika ada sebuah perkara yang katakan menyangkut masalah penahanannya, upaya hukum dan sebagainya. Itu kami lakukan. Termasuk yang punya pidana dan sebagainya. Dan kami juga di samping itu, di samping tadi juga sama Pak Bagus ya, dalam artian melakukan Bintek, kemudian secara online maupun secara langsung. Bahkan yang menarik Mbak Pris ya, kami juga tidak hanya internal tadi akademisi, kami internal Pak Wamen ke Kalsel, kami melakukan kolaboratif. Contoh seperti besok tanggal 27 kami di Surabaya itu dengan Mahkamah Agung. Jadi kumpulkan jaksa dengan hakim satu tempat, jaksa sejawa, NTB, NTT, kemudian Bali satu tempat, hakim juga sama. Dua bicara, saya dari si aspek kejaksaan, kemudian Pak Prim, ketua Mahkamah bidang pidana di segi aspek. Demikian kan teman-teman penyidik, sama juga gitu. Saya dari aspek kemudian jaksanya, teman penyidik, kemudian juga dari Bariskim dari penyidiknya. Kalau bahasa anak kekinian menyamakan frekuensi ya? Pasti itu. Karena yang penting kan itu sebenarnya. Bagaimana kita menyamakan frekuensi, menyamakan pandangan, sikap tentang norma-norma yang ada di dalam KUHP dan KUHP baru ini. Soal restoratif justice dan lain-lain, itu kayaknya kan udah di banyak pertanyaan dan banyak kesempatan Pak Wamen menjelaskan. Saya mau exercise langsung dalam satu kasus yang pernah terjadi, Prof. Coba kita tunjukkan di layar mengenai satu kasus yang mungkin Anda pernah baca deh di tahun 2023 ya. Kita lihat, ini ada satu kasus, Prof. Di Denpasar sebenarnya ada driver ojol itu yang ditangkap dan jadi tersangka gara-gara mengut HP milik perawat.
waktu itu. Kalau seandainya sudah kejadian ini terjadi pada saat KUHP baru ini diterapkan, apakah ada hal berbeda yang akan terjadi? Justru penyelesaiannya berbeda. Mungkin. Kalau misalnya dilakukan secara restoratif, ada persetujuan korban, karena syarat utama dari restoratif itu persetujuan korban. Kalau korban itu tidak setuju, ya perkara proses lanjut. Tapi kalau dia setuju, lihat ancaman pidananya berapa lama. Oh, tidak lebih dari 5 tahun, boleh restoratif. Ternyata tidak lebih 5 tahun. Kedua dilihat, ini pelakunya residif atau bukan. Karena itu hanya untuk pertama kali melakukan tindak pidana. Itulah syarat-syarat. Dan ada pembatasan bahwa restoratif itu tidak boleh dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Korupsi nggak boleh. Extraordinary Terorisme, crime, ya. termasuk di dalamnya juga adalah tindak pidana kekerasan seksual. Oh. Karena di dalam pasal 23 Undang-Undang TPKS itu sudah dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oh, jadi kasus-kasus yang memaksakan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, misalnya itu menikah, misalnya sebagai salah satu TPKS itu nggak akan itu sudah terjadi, jelas ya? itu. Oke. Proses di MK atau uji materi atau pihak-pihak yang berbeda pendapat, banyak kesempatan ya, Prof sudah menyampaikan itu sangat lumrah. Itu adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk bisa menguji. Tapi setidak-tidaknya aturan yang sekarang setidaknya dengan kehadiran Bapak bertiga bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan sangat baik, dan setidak-tidaknya kami para pencari keadilan bisa mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukumnya. Terima kasih sekali lagi, saya selalu ya. Terima kasih, Terima kasih, Mas Grace. selalu. Buat Anda juga terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.